Nah, di modul ke-6 ini kita akan memperkenalkan mengenai kriptografi, yaitu ilmu yang menjadi dasar keamanan komunikasi digital. Di sini kamu akan memahami bagaimana sih data dapat disandikan dan dibuka kembali dengan aman, serta peran enkripsi dalam melindungi privasi data itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari kriptografi. Apa sih itu kriptografi? Jadi, kriptografi ini merupakan salah satu ilmu dan teknik untuk menyembunyikan pesan agar hanya orang tertentu saja yang bisa membacanya. Kita bisa membayangkan seperti membuat surat rahasia yang hanya bisa dibaca oleh kita dan teman kita karena kita berdua memiliki kode atau sandi rahasianya. Di dunia digital, pesan yang kita kirim ini seperti chat atau email bisa saja disadap oleh orang asing. Tetapi dengan adanya kriptografi ini, pesan ini akan diubah menjadi kode yang tidak bisa dibaca oleh orang lain atau biasa disebut dengan ciphertext, kecuali oleh orang yang mempunyai kunci rahasianya atau key-nya. Lalu, mengapa kriptografi ini penting? Tentunya, dengan kriptografi ini kita akan bisa melindungi pesan pribadi seperti chat, email, dan juga untuk mengamankan data transaksi kita seperti belanja online ataupun perbankan kita. Yang mana tentunya ini akan berguna untuk pencegahan pencurian informasi. Lalu kita akan melihat beberapa konsep dasar di dalam kriptografi. Di dalam kriptografi ini ada beberapa konsep dasar. Dua di antaranya merupakan enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsi ini adalah proses mengubah pesan asli menjadi kode acak yang tidak bisa dimengerti, lalu proses dekripsi adalah proses mengembalikan kode tadi menjadi pesan aslinya. Sebagai contoh, bayangkan saja kita memiliki permainan kode sederhana yang disebut dengan metode Caesar Cipher dari zaman Romawi. Nah, di sini kita punya teks pesan belajar. Dan ketika kita menggeser setiap hurufnya ini 3 langkah dalam alfabet, maka B ini akan menjadi huruf E, E ini akan menjadi huruf A, dan L-nya akan menjadi O, begitupun seterusnya. Lalu ini akan menjadi hasilnya seperti yang terlihat di teks adalah EHODM. Nah, ini merupakan contoh dari enkripsi sederhana, yang mana kalimat EHODM ini tadi biasa disebut sebagai ciphertext-nya. Nah, meskipun terlihat kuno, prinsip ini masih digunakan dengan cara yang jauh lebih kompleks di dunia digital saat ini. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu kriptografi dan contohnya. Sekarang kita akan melihat beberapa jenis dari kriptografi. Yang pertama itu adalah kriptografi simetris, di mana di sini proses enkripsi dan dekripsinya akan menggunakan kunci yang sama. Artinya, pengirim dan penerima harus sama-sama punya kunci yang sama. Lalu jenis yang kedua itu adalah asimetris, di mana biasanya ini juga disebut sebagai publicly cryptography. Nah, bedanya dari simetris, di metode ini dia akan mempunyai dua kunci berbeda, di mana publicly akan digunakan untuk enkripsi dan private key akan digunakan untuk proses dekripsinya. Contoh metodenya itu adalah RSA yang sangat terkenal saat sekarang ini. Lalu di sini ada beberapa contoh kriptografi di kehidupan sehari-hari. Jadi, bisa kita bilang kriptografi ini bukan cuma teori saja, tetapi sebenarnya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Sebagai contoh, saat kita mengirim chat di WhatsApp, pesan kita itu akan dilindungi dengan end-to-end encryption. Artinya, cuma kita dan teman kita yang akan bisa membaca pesan itu. Lalu ketika kita belanja online, informasi kartu akun kita itu akan dienkripsi agar tidak bisa dicuri. Bahkan email sekolah atau saat kita login ke platform belajar juga menggunakan kriptografi. Lalu apa sih ancaman jika kita tidak menggunakan kriptografi ini? Yang paling penting atau intinya itu adalah kalau kita tidak menggunakan kriptografi, maka semua informasi kita itu akan bisa dicuri. Bayangkan ketika kita mengirim pesan ke guru atau mengirim nomor rekening, orang lain akan bisa melihat atau bahkan bisa menggantinya di tengah jalan. Tentunya ini akan menyebabkan pencurian identitas, penipuan, atau bahkan bisa peretasan. Jadi tanpa kriptografi, dunia digital ini akan menjadi sangat berbahaya. Lalu kita akan melihat
apa peran kriptografi ini di dalam dunia cyber security. Jadi seperti yang pernah kita bahas tadi, kriptografi ini merupakan pondasi utama di dunia cyber security. Dia ini digunakan untuk berbagai hal seperti proses authentication saat proses login, menjaga rahasia data pengguna, menjamin integritas pesan agar tidak diubah. Sebagai contohnya itu adalah VPN, Google Login, hingga sistem presensi, di mana semuanya ini menggunakan kriptografi agar data kita tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi, untuk kesimpulan pada materi kita ini adalah kriptografi ini merupakan cara kita menyembunyikan informasi penting agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Nah, melalui proses enkripsi dan dekripsi, pesan kita ini akan tetap aman meskipun dikirim lewat jaringan terbuka. Namun, tanpa kriptografi, dunia digital kita tidak akan aman. Jadi, ini adalah ilmu yang sangat penting di era sekarang ini. Ini merupakan referensi yang kita gunakan pada materi ini. Nah, sekarang teman-teman sudah memahami bagaimana kriptografi menjaga kerahasiaan data. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam jaringan komputer melalui firewall dan sistem keamanan jaringan.